Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kita kembali lagi ketemu di mata kuliah metodologi penelitian dan seminar linguistik ya. Eh, Sampai saat ini saya baru ngasih pendahuluan aja ya, belum ngasih materi yang lain ya. Kenapa begitu? Karena saya pengen kalian coba dulu ya membaca penelitian-penelitian yang kalian minati dan menangkap informasi yang ada di situ. Lalu nanti setelah proses ini bisa dapat apa namanya ada hasilnya, ada capaiannya ya, baru saya mau kasih materi ya mengenai metodologi penelitian itu seperti apa sih gitu ya. Oke, terus sorry kalau ada suara begitunya ya. Dari kemarin lagi apa? Gak enak badan, nggak badannya enak sih. Apa daerah kepalanya itu gitu deh pokoknya. Mungkin karena lagi panas terus saya banyak minum es ya. Akhir-akhir ini kayak di apa? Kayak anak kecil gitu dibilang sama istri saya, es terus gitu. Terus. Terus. Ya hati-hati ya jaga kesehatan kalian juga ya. Oke, terus eh, sudah 2 minggu ini saya minta kalian untuk membaca ya, membaca penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang kalian minati ya. Nah, terus itu sudah kalian tunjukkan hasilnya ya, capaiannya dengan mensubmit hasil reviewnya ya, hasil bacaannya, hasil mengkaji penelitian yang berkaitan dengan tema yang kalian minati ya. Terima kasih banyak sudah submit. Hanya saja ada beberapa orang yang belum submit, mungkin dari kelas malam sih ya. Saya juga belum lihat lagi. Kayaknya sih dari kelas malam nama-namanya ya. Ya. Terus pada saat perkuliahan itu kalian bisa menceritakan apa yang sudah kalian tulis di tugas itu gitu loh ya. Jadi bukan berarti harus ngomongin sesuatu yang baru gitu enggak gitu ya. Jadi saya berharap bisa banyak diskusi sih ya. Saya punya kesulitan kayak gini, saya punya kendala kayak gini ya. Jadi eh, apa namanya? Saya pengen lebih banyak dengar cerita dari kalian daripada saya harus ngomong gitu banyak. Gitu. Terus sekali lagi saya ingatkan mata kuliah ini tuh targetnya ya kasarnya itu kita menyelesaikan bab satu itu kasarnya ya. Tapi ya ada juga target-target yang udah saya sampaikan sebelumnya kan ya. Kenapa sih kita harus neliti, kita pahami itu ya. Terus gimana sih caranya metode penelitian yang memungkinkan tuh seperti apa sih? Nah, kita akan memahami itu. Tapi pada akhirnya capaian yang diharapkan itu adalah kalian bisa menyelesaikan bab satu. Tuh. Nah, bab satu ini bukan berarti bab satu untuk medlit ini ya, bukan mata kuliah. Kemarin itu sempat ada salah paham ya. Jadi ada sebagian dari kalian yang berpikir bahwa bab satu yang dihasilkan adalah bab satu untuk mata kuliah ini. Nah, bukan ya. Jadi nanti kerjanya double ya kalau kayak gitu. Jadi silakan kalian bisa mempersiapkan bab satu untuk skripsi kalian ya. Jadi kerjanya nggak dua kali gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian siapkan skripsi kalian jadi ya berdasarkan hal yang saya sampaikan tadi itu urusan itu bukan masalah saya lulus nggak nih mata kuliah ini gitu, tugasnya udah belum nih gitu ya. Itu bukan masalah itu lagi sih, tapi masalahnya nanti ke depannya kayak gimana kalian gitu skripsinya gitu. Itu yang saya harap kalian bisa fokus ke situ, bisa berpikir mulai sadar bahwa oh ya ini saya udah nggak bisa iya dari dulu juga nggak boleh main-main sih, tapi sekarang udah harus fokus gitu ya supaya kita lebih siap ya. Kemarin ada temennya yang sudah apa namanya sampaikan bab satunya ya. Terima kasih banyak. Dan saya sudah dapat izin dari yang bersangkutan. Di sini ada nggak? Adam ya, sudah dapat izin dari Adam. Ada sensei Ya, hadir. makasih banyak. Nanti kita lihat ya bab satunya. Jadi sekalian saya kasih pandangan saya terhadap bab satunya Adam.
Nah, nanti pada saat perjalanannya itu saya pasti banyak bertanya ya. Misalnya ini maksudnya apa? Ini kok ini dasar pernyataan ini apa gitu ya. Akan menyebalkan ya saya. Tapi ya tujuannya bukan mau nyari titik lemah dari kalian, bukan. Tapi justru dengan ya iya sih nyari titik lemahnya, tapi bukan untuk menjatuhkan ya. Karena buat nggak ada untungnya buat saya menjatuhkan kalian. Jadi tujuannya adalah mencari celah ya yang potensial nanti akan dipertanyakan pada saat sidang, pada saat sidang skripsi. Nah, itu akan menyebalkan sekali. Saya juga paham, saya juga pernah di posisi kalian dan itu nggak enak ya. Saya juga posisinya sebenarnya kita sama ya, seorang peneliti pemula ya, baru belajar, jadi bukan berarti saya itu apa namanya penelitian saya itu udah nggak ada celahnya lah gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Terus apa namanya? Jadi itu tujuannya ya, targetnya sampai akhir. Terus nanti saya akan terhadap bab satu kalian ya akan banyak bertanya ya, banyak apa namanya? Menyampaikan pendapat pandangan saya dan mohon jangan diambil hati. Maksudnya saya juga nggak nyampainya nggak kayak gimana sih, biasa aja. Cuman kadang kan kalau lagi capek gitu ya, gimana gitu, penerimaannya beda. Nah itu saya akan terus bertanya, akan kalau ada nemu celah saya pasti akan bilang ya, supaya di nanti di sidang skripsi itu pertanyaan yang akan diajukan kepada kalian itu lebih berkualitas gitu ya. Jadi enggak mas, jadi di sidang itu jangan sampai ngomongin redaksional gitu. Ini kok nggak ada titiknya, kok ini huruf besar huruf kecilnya gimana, nah ya jangan sampai di sidang itu hanya ngomongin redaksionalnya gitu, ini nggak rapi atau gimana gitu ya, jangan sampai pertanyaan itu yang apa ya, jauh dari yang bukan pertanyaan substansial gitu, bukan pertanyaan yang mengacu ke esensi dari skripsinya gitu ya. Gitu. Jadi dan kalau biasanya kalau saya jadi kan ada pembimbing utama, pembimbing satu, pembimbing dua ya. Pembimbing dua ini biasanya dibilang pembaca juga sih. Nah, kalau di sidang pembaca itu tugasnya ya seperti dosen penguji ya, menguji apa namanya pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti kalau kalian misalnya ya dapat pembacanya saya, pembaca juga macam-macam sih. Misalnya udah dapat pembimbing sama pembaca nih, terus pembacanya bilang kamu nanti aja kasih skripsinya kalau udah bab 4 gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang setiap setelah jadi satu bab kasih ke saya ya gitu. Saya lihat nanti gitu. Ada juga yang kayak gitu. Macam-macam. Nah, kalau saya itu saya pribadi lebih sama kayak pembimbing. Jadi kadang pengen tahu gitu progresnya udah sejauh mana gitu ya. Jadi akan kalau misalnya saya jadi pembaca itu seperti itu. Rasanya tuh rasa pembimbing utama gitu. Kenapa saya begitu? Karena saya berusaha meminimalisir masalah di sidang ya. Jadi saya juga nggak mau di apa namanya banyak terlalu banyak pertanyaan tuh malas juga sebenarnya ya. Jadi saya habiskan pertanyaan saya selama bimbingan supaya pas sidang tuh ya bisa ngobrol apa lebih ke apa yang esensial, yang substansial sama masalah-masalah di skripsinya gitu, bukan masalah yang istilahnya yang masih di permukaan ya itu ya itu. Tapi ya pembimbing atau apa pembaca itu macam-macam sih karakternya ya gitu. Terus nanti ketika kalian bimbingan ya, misalnya udah dapat dosen pembimbing itu, kalian juga masih tetap bisa diskusi sama saya, jangan khawatir ya. Gitu. Ya, jadi itu tujuannya. Tujuan kenapa saya banyak nanya gitu. Ya, terus hari ini sorry jadi saya lagi yang kebanyakan
ngobrol. Ya, silakan. Sekarang saya pengen dengar cerita kalian selama 2 minggu ini gimana? Udah mengerti apa gitu ya? Udah. Tapi ya bukan berarti apa harus ada pencapaian, maksudnya yang mencolok gitu, enggak juga. Misalnya saya bilang aja, cerita aja progresnya gimana hari 2 minggu ini. Saya cuman bisa ngunduh doang sensei gitu misalnya ya, belum bisa saya baca-baca misalnya. Kayak gitu juga nggak apa-apa, silakan bisa cerita. Ya, silakan. Ada yang mau cerita dulu? Tapi udah unduh-unduh gitu ya, udah apa download-download gitu Banyak ya. sensei, banyak. Iya, Sensei. Alhamdulillah Banyak. banyak. Sip, sip, Sampai sip. pusing. Ya, Kalau Campur-campur sensei. Sensei, ya. kalau saya itu kesulitannya Hmm. eh, gimana caranya ngebiasain diri buat baca jurnal setiap hari. Hmm. Minimal sehari sekali deh gitu. Oke, oke, oke. Belum biasa ya. Oke, makasih. Saya langsung jawab aja ya. Pertama, Adam ya, sip, bagus, itu udah banyak ngunduh, nggak apa-apa ya. Belum dibaca semua nggak apa-apa. Kadang walaupun kadang saya juga begitu, udah ngunduh banyak tapi nggak kebaca semua gitu loh. Untuk bab satunya, sebagian besar udah dibaca sensei, malah jadi bingung untuk mengaplikasikan di bab satu saya, jadi kemana-mana sensei. Kayaknya ini Ya, cocok nih, kayaknya ini cocok gitu. Jadi ya, ya. semrawut sensei yang ada. Ya, mungkin dicatat dulu aja kali ya, dicatat, diklasifikasikan ini bagian apa, ini bagian apa gitu. Mungkin itu dulu sih kalau menurut saya. Ya, terus untuk Lutfia ya, memang ini kan kebiasaan yang istilahnya hal yang baru ya. Kita membaca penelitian itu bukan berarti dari dulu kita senang gitu. Kalau syukur-syukur ada yang senang baca yang begituan ya. Saya juga, saya pribadi nggak senang baca penelitian saya sendiri aja nggak senang. Apalagi baca penelitian orang lain ya. Kadang capek juga sih ngelihat udah stres duluan ya. Aduh, pusing huruf semua gitu ya. Apalagi yang bahasa Jepang ya. Ya saya paham banget sih. Waktu saya S2 terus ada apa ikut program S3. S3 saya belum selesai ya, nggak selesai akhirnya. Itu karena ya berat emang penelitian itu ya. Jadi apa bukan hal yang mudah. Dan kalau kalian merasa kesulitan ya, itu ya wajar begitu. Karena ini kan kebiasaan baru, istilahnya hal yang baru kalian lakukan sekarang semester ini gitu. Tapi supaya bisa apa namanya membaca ya, eh, kalau dulu ya saya memanjakan diri sih kadang ya. Jadi sok-sokan kayak di itu loh di kafe gitu ya, sambil minum kopi sambil gini-gini gitu ya. Dulu saya kayak gitu. Jadi memanjakan diri saya supaya memfasilitasi saya supaya nyaman baca penelitian gitu. Jadi saya pergi ke tempat, kadang kalau di kamar itu susah. Saya pribadi kalau diem di kamar itu susah belajar karena terlanjur waktu dulu ya, waktu di Jepang ya, terlanjur bikin kamarnya tuh terlanjur yang nyaman gitu. Jadi susah itu buat buat belajar di kamar ya. Bisa sih kadang-kadang ya. Tapi kalau pagi itu saya pasti keluar ya, biasanya keluar terus entah ke perpustakaan kampus, entah ke kafe, entah kemana gitu. Saya belajarnya di luar ya gitu. Jadi Lutfia mungkin bisa membuat waktu khusus ya untuk waktu yang dimana di situ tuh nggak ada kerjaan yang lain gitu ya, bisa menyempatkan apa namanya eh, terus kan kadang targetnya tuh tinggi ya, kadang oh saya harus ketika sudah unduh ya udah mau baca itu targetnya, kadang kita men-setting targetnya itu terlalu tinggi. Saya harus memahami ini gitu kan ya. Nah, kadang itu yang justru membuat kita jadi mundur gitu loh. Jadi capek duluan sebelum maju gitu. Jadi saya pikir pertama targetnya dulu ya, nggak usah ngasih tekanan ke diri kita dulu ya. Harus ngerti semua gitu ya kadang. Kadang saya misalnya udah unduh nih terus
kalau saya sih suka ngeprint ya, saya print terus saya jepretin. Terus hari itu apa nih yang mau saya baca, saya lihat yang menarik gitu ya, saya ambil 2 3 gitu. Dari judulnya aja yang menarik yang mana gitu. Seperti itu. Jadi memang sulit ya, tapi kalau kita tidak melakukan ya, tidak membiasakan diri, kita tunda ya, itu efeknya akan di belakang. Nanti di sidang itu saya udah melihat teman-teman kalian, senpai kalian yang menunda dan yang tidak menunda ya. Jadi saya melihat sendiri. Itu beda jauh ya. Jadi apa namanya? Makanya dari sekarang saya pengen kalian banyak baca gitu. Saya nggak terlalu fokus sama materi materi kuliah ini karena saya pengen kalian fokus dulu baca gitu ya, menyerap apa namanya, menyerap yang kalian minati ya, walaupun sebenarnya nggak minat ya, cuman ya mau nggak mau gitu ya, menyerap dulu sebanyak mungkin dalam 2 minggu ini gitu. Jadi baru setelah itu saya kasih teorinya gitu ya. Jadi silakan kalian baca-baca dulu. Ya, semoga Lutfia bisa, dan saya pikir kebiasaan orang kan beda-beda ya. Kondisi kita, latar belakang kita di rumah itu kan beda-beda. Jadi nggak bisa berlaku yang sama. Misalnya, kalau saya ke kafe, nah kalau saya nggak bisa, saya nanti harus jaga warung misalnya ya, misalnya. Harus jaga ini, harus kerja apa gitu ya. Nah, itu harus, ya paling tidak harus menganalisis keseharian kalian selama seminggu tuh kayak gimana, dan menemukan waktu yang pas gitu ya untuk belajar. Semoga Lutfia bisa menemukan itu ya, dan yang lain juga. Baik, Sensei. Terima kasih atas Ya, sarannya, Sensei. sama-sama ya. Oke, yang lain silakan mau cerita dari Adam. Oke. Silakan Alika. Kayaknya sih ini curhat deh, Sensei. Silakan. Gimana sih caranya biar hal-hal tentang skripsi tuh nggak dijadiin beban? Itu yang hambat saya sih. Oke. Kayak kepikirannya tuh, aduh, ngerjain ini lagi, ngerjain ini lagi. Iya sih. Saya selalu takut buka bab 1 saya sendiri. Buat mulai. Iya. Ya, jadi pertama penelitian itu memang sulit ya. Jadi bukan hal yang mudah dan dikerjakannya nggak bisa buru-buru gitu. Kadang sekarang itu kayak misalnya nih ya, ini kan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Misalnya ini mouse ya, ini mouse nih, kelihatan ya. Sekarang itu sebentar, backgroundnya saya hilangin dulu. Bentar. Jadi misalnya ini kan mouse ya. Ibaratnya tuh kalian sedang melihat mouse ini tuh dengan jarak dekat kayak gini gitu loh. Kayak gini. Ini apaan sih? Masalah yang sedang kalian lihat tuh kayak gini. Kalau ngelihatnya kayak gini, itu kita kan nggak bisa mengidentifikasi ini benda apa sih gitu kan ya. Ini apaan nih gitu. Ya. Atau misalnya ini ada gelas gitu ya. Kelihatan misalnya kayak gini gitu kan. Kita nggak bisa mengidentifikasi itu apa gitu. Nah, supaya kita bisa mengidentifikasi, itu kita mengumpulkan banyak data dulu. Jadi, memasukkan input ya mengenai ini. Nanti lama-lama, itu ya, saya aneh juga sih di videonya nanti kayak gini. Lama-lama ini akan menjauh gitu, sedikit ya. Agak burem ya, tapi udah mulai kelihatan nih. Agak burem, udah mulai kelihatan nih. Nah, pas posisinya di sini itu kelihatan secara keseluruhan, oh ini sebuah mouse gitu. Jadi itu yang terjadi ketika kita belum memiliki input yang ada di dalam kepala gitu ya. Jadi terus ketika kita sedang dalam kondisi kayak gini, nggak paham gitu ya, ini apaan sih gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi beban gitu.
Itu yang bikin jadi beban sih. Terus apa namanya? Yang seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga, apa namanya? Ini kan apa ya? Bukan yang sebenarnya bukan kita nggak mau ngerjain ini gitu kan ya, jujur aja. Saya juga kalau penelitian tuh nggak mau ngerjain, saya pengennya nyantai gitu ya, nikmatin hidup, nggak mau masalah gitu ya. Gitu. Tapi mau nggak mau kita harus menghadapi ini gitu. Dan itu yang tambah beban lagi ya. Terus kita juga terhadap bahasa Jepang itu udah nggak minat gitu kan, mungkin udah capek, udah minatnya itu sedikit banget ya, jadi bingung mau ngapain nih secuil ini gitu. Jadi itu juga menambah beban ya. Terus emang mungkin ya nggak ada kebiasaan baca juga ya. Ada nggak yang emang dari dulu suka baca? Maksudnya saya pribadi, saya juga nggak suka baca gitu. Makanya kadang jadi beban juga buat saya kalau diminta untuk review penelitian gitu ya. Jadi masalahnya kadang seperti itu, banyak yang jadi ini ya. Nah, supaya hal ini bisa, bebannya bisa, kita nggak mungkin menghilangkan beban ini kan. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah meringankan gitu, meringankan bebannya. Nah, supaya bebannya lebih ringan itu kita bisa memanfaatkan ini rasa ingin tahu kita, misalnya ya flashback ke zaman Ichinense, Ninense gitu ya. Terus ada tata bahasa yang kita pikir kok kayak gini ya. Kenapa sih kayak gini? Nah, siapa tahu ya ada rasa ingin tahu gitu ya di waktu itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menggali lebih jauh lagi mengenai hal tersebut gitu. Terus yang selain itu bisa juga ini gini, jadi saya juga nggak pengen kalian itu nulis skripsi tanpa tujuan gitu. Saya nggak pengen kalian nggak ngerti kenapa sih saya harus nulis ini gitu. Jadi saya pengen kalian itu setiap dari kalian itu paham kenapa saya harus menulis ini. Ya. Pertama yang bisa kita apa namanya yang paling gampang itu adalah saya pengen kayak saya sekarang gini ya, saya juga kan penelitiannya itu tentang Teiru ya. Teiru itu cukup sulit ya, jadi apa namanya banyak hal yang banyak faktor yang mempengaruhi kita dalam memahami Teiru ini dalam bahasa Jepang. Penelitiannya banyak, tapi yang berkaitan dengan orang Indonesia itu sedikit. Nah, jadi makanya saya pengen dulu juga saya pikir Teiru ini susah waktu kuliah ya, jadi saya pengen mempermudah gitu. Saya pengen orang tuh baca tulisan saya jadi paham Teiru tuh apa sih dalam bahasa Jepang gitu ya. Terus dalam bahasa Indonesia itu kayak gimana sih posisinya gitu. Itu tujuan saya meneliti gitu ya. Jadi harus ada tujuan seperti itu, mempermudah kohainya nanti ya, mempermudah. Jadi dengan baca penelitian saya, kohai-kohai atau orang lain yang sedang belajar bahasa Jepang itu bisa lebih paham gitu mengenai fenomena ini gitu, mengenai yang sedang tema ini gitu ya. Seperti itu kali ya. Tadi pertanyaan dari Alika ya. Ya, oke. Jadi Gina juga bilang ya kalau mau lihat bab 1 aja udah pusing. Mungkin karena pusing takut kan sih. Takut ya, belum paham semuanya ya. Belum paham semuanya. Jadi kan kalau orang tuh kan punya rasa ketakutan kepada hal-hal yang belum kita pahami kan ya. Ada penasaran, mungkin daripada penasaran lebih ke takut kali ya. Dan itu wajar, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi dengan skripsi ini kita tuh sebenarnya banyak yang bisa diambil dari sini ya. Dari prosesnya aja tuh sebenarnya itu udah jadi sebuah pembelajaran yang apa ya, yang paling maksimal karena melibatkan fisik mental kita ya.
nanti setelah mengerjakan skripsi itu kita jadi lebih paham bahwa kalau ada masalah itu tentunya harus ada kita harus memikirkan latar belakangnya sebelum menilai gitu kan. Kita ngerti itu, tapi kadang kalau tidak mengalami sendiri itu untuk mendapat sebuah pemahaman itu susah gitu. Ngerti, tahu gitu ya, tahu tapi belum paham gitu. Nah, dengan proses skripsi ini kita jadi bisa tahu bahwa kalau ada masalah itu kita sebaiknya lihat dulu latar belakangnya apa. Terus dari latar belakang itu gimana sih sampai masalah ini muncul, ya. Terus gimana caranya mengatasi ini? Nah, kita mengadakan misalnya pengumpulan data yang simple, misalnya tanya-tanya gitu ya. Jadi ada konfirmasi dulu gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur gitu. Nanti di masyarakat gitu ya. Kita juga akan diasah ya kemampuan analisisnya gitu. Ya, nanti seperti itu sih yang gambarannya ya, apa yang akan dicapai. Ya. Oke, silakan yang lain mungkin dari chat ya, saya baca dari Adam, nyari bab 2 atau full skripsi belum nemu saya. Iyalah, susah nemu yang full skripsi itu. Kan orang susah payah nulis, terus kalau di Indonesia itu ya, di luar juga sama sih ya, nggak ada yang bisa akses secara online gitu. Kecuali kalau ke perpustakaan ya bisa. Kan sekarang perpustakaan udah buka tuh, nah, mungkin bisa kalian luangkan waktu untuk ke situ. Ya. Iya. Silakan Arya. Saya mau nanya deh, Mm-mm. mengerjakan skripsi itu apakah full dari isinya atau apakah full dari jurnal apa isinya atau ada dari pemikiran kita sendiri gitu? Ya, makasih Arya. Ada lagi? Itu dulu ya. Soalnya saya lihat punyanya salah satu senpai ya, Celika, Kak Cika. Ini dia tuh ada tulisan yang dimana saya bingung ini tuh dia dapat dari mana gitu. Apa tuh? Oh, tentang Karuta ya? Kayak yang di latar belakangnya. Sejak tahun 1980 pendidikan bahasa Jepang mulai diterapkan di sekolah menengah atas SMA. Saya kira tuh ada di surveinya dari JF kan. Saya cari kok nggak ada. Ada sih sebenarnya. Ada sih sebenarnya sumbernya. Cuman mungkin Celika lupa ininya nyantumin ya. Iya, dia nggak ada nyantumin sumber itunya. Oke. Ya, jadi sebenarnya bab 1 atau ya skripsi itu ya campuran ya antara pemikiran orang lain dan pemikiran kita. Jadi kita punya sebuah masalah. Masalahnya ini bisa dilatar belakangi oleh penelitiannya orang lain. Gitu. Jadi nggak mungkin tidak melibatkan tulisannya orang lain, itu nggak mungkin karena kita perlu bukti-bukti juga ya dari penelitiannya orang lain. Ini orang lain bilang gini loh gitu dari penelitiannya. Gitu. Jadi nggak mungkin dengan hanya mengandalkan pemikiran sendiri, itu nggak mungkin. Nah, kalau saya lihat ya, kalau bab 1 itu sebenarnya banyaknya kutipan loh. Ya, ngutip gitu ya. Terus kita simpulkan. Sebenarnya ideal nggak sih? Kenapa? Kalau banyak ngutip, ideal nggak sih untuk sebuah penelitian? Ya, kalau semua isinya kutipan ya nggak ideal tentunya ya. Nah itu maksudnya, saya mikirnya kalau saya nggak ada kutipan, kesannya jadi subjektif banget. Betul. Nanti dipertanyakan, ini pernyataan saya dapatnya dari mana? Yang memperkuat pernyataan. Tapi kalau banyak kutipan kan bukan asli original penelitian kita. Betul. Jadi kita bisa menyatakan gitu ya bahwa ini nih sebenarnya bermasalah loh gitu. Itu pemikiran kita kan ya. Nah ini dibuktikan dengan penelitiannya si A. Nah si A tuh bilang begini juga nih. Gitu. Terus si B juga bilang yang sama loh gitu. Jadi apa yang saya rasakan ini sebenarnya dirasakan juga oleh peneliti-peneliti lain dan peneliti lain. Oh. Ya gitu. Jadi kayak
kayak ini ya, apa namanya? eh Misalnya kita punya dugaan nih, jangan-jangan misalnya apa? Siapa ya? Misalnya si Arya tuh suka pipis di jalan misalnya. Eh, Misalnya ya, sumber air. misalnya. Jorok keluar. Si Arya tuh pipis di tembok di jalan misalnya. Terus kita punya dugaan seperti itu karena setiap kita lewat tembok itu ada bau yang khas gitu misalnya. Terus ada misalnya barang Arya yang tertinggal di situ. misalnya ya, ada kertas ujian tulisannya Arya Gandhi misalnya. Terus kita berusaha dugaan itu kita munculkan ya. Saya menduga bahwa ini si Arya ini suka pipis di sini nih sembarangan. Nah, kita kumpulkan bukti-buktinya. Tanya ke orang yang tinggal dekat situ. Suka lihat Arya nggak lewat sini? Iya tuh suka lihat sih. Kadang dia buru-buru gitu misalnya. Terus tanya ke ibu-ibu yang lain misalnya. Ya kita ngumpulin bukti-bukti gitu ya. Sama seperti di bab 1 gitu. Bahasa Jepang itu susah misalnya mau bilang bahasa Jepang itu susah. Nah, buktinya apa gitu. Nah, kita ambil dari penelitian orang lain, pernyataannya orang lain. Tentunya yang pernyataan itu juga ada dasarnya ya. Terus kita simpulkan gitu loh. Jadi berdasarkan data yang di atas, pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa memang bahasa Jepang itu merupakan bahasa asing yang sulit untuk dipelajari begitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Dari berbagai kutipan dari berbagai penelitian itu kita rangkum dan kita berdasarkan penglihatan kita tuh kita jabarkan yang kita lihat dari penelitiannya orang tuh seperti apa sih gitu. Jadi kita simpulkan gitu. Oh, ternyata setelah nanya si Ibu A, nanya Bapak B, nanya Bapak C, memang benar. Jadi dugaan ini kayaknya memang benar. Arya suka pipis sembarangan di tembok itu gitu ya misalnya. Tapi pertanyaannya kenapa Arya pipis di situ? Nah, mulai muncul masalah baru. Kebelet. Ya. Jadi sorry kalau misalnya analoginya agak nggak nyambung. Tapi pada dasarnya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita mau bilang sesuatu ya, itu harus berdasarkan sebuah penelitian atau pernyataan itu ada dasarnya lah. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Tentang bab 1. Oh, yang kutip-kutip ya. Tadi Arya nanya apa ya? Ini apakah ngerjain skripsi itu apakah full Oh iya tadi kutipan itu ya. orang atau ada pikiran kita sendiri gitu? Ya tadi jawabannya tadi ya. Jadi gabungan antara pernyataan kita, pemikiran kita dengan kutipan dari penelitian orang. Terus penelitian orang itu ya diambil, dikutip untuk mendukung pernyataan kita, mendukung pemikiran kita gitu. Ya, seperti itu Arya. Terus saya baca dari chat, saya suka gitu sensei pencapaiannya ketinggian, sampai kebingungan sendiri memahaminya gimana. Ya, ini yang tentang waktu mau baca penelitian ya. Dan kadang gini loh, seperti yang udah pernah saya sampaikan sebelumnya, kadang penelitian itu memang ada yang sulit dibaca, sulit dipahami gitu ya. Sebabnya kenapa begitu juga macam-macam. Jadi bukan karena kita nggak kurang belajar gitu loh. Ada juga kadang memang isinya susah, atau karena itu orang yang menulisnya, yang menelitinya pun susah untuk mendeskripsikannya dalam menarasikannya gitu loh, dalam kata-kata. Kadang ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Terus dari Meli, saya kesulitan pas nyari referensi buku bacaannya sensei, terutama buku bacaan yang original bahasa Jepang. Ya,
Nanti kalau misalnya ada kesulitan seperti ini bisa ngobrol ke saya. Di dosen-dosen itu banyak punya buku yang bagus-bagus juga. Jadi bisa ngobrol, nanti bisa saya carikan juga. Oh ya Sensei, Ya, mau nanya lagi. Misalkan nih kita dapat kutipan dalam bahasa lain, misalkan bahasa Inggris lah ya. Itu kalau kita taruh kutipan itu di penelitian kita, apakah pakai bahasa Inggris atau kita artiin dulu gitu? bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris terus di bawahnya ada artinya? Ya. Jadi kalau bahasa asing itu bahasa asingnya dituliskan. Jadi kita harus tuliskan bahasa asingnya dulu, misalnya bahasa Inggrisnya tuliskan, ini dikutip dari misalnya Brown tahun berapa menyatakan hal di bawah, tulis bahasa Inggrisnya, terjemahannya di bawah. Kalau misalnya bahasa Jepang, tulis dulu bahasa Jepangnya pakai katakana, hiragana, kanji, terus di bawahnya cara bacanya, terus di bawahnya terjemahannya begitu. Jangan bahasa Jepang. Iya, jadi kenapa begitu? Karena kita mau pembaca juga melihat gitu. Ini buktinya loh ada gitu ya. Ini kutipannya dan supaya pembaca juga bisa melihat oh dari bahasa Inggris ini interpretasinya benar nggak nih gitu. Ya, ada harus bisa begitu ya. Terus yang baca juga kan bukan berarti bisa bahasa Jepang semua. Jadi harus ada cara bacanya dan harus ada terjemahannya. Misalnya dari bahasa Jepang kayak contoh kalimat gitu ya, itu juga harus seperti itu. Ya. Sensei, Ya silakan Meli. kalau cara nentuin penelitian kita itu mau kualitatif atau kuantitatif tuh gimana Sensei? Jadi biar ada gambaran kita buat nentuin metode penelitiannya gitu. Ya. Masih bingung. Oke, ini kan mengenai teorinya belum saya sampaikan sebenarnya ya. Tapi gini, untuk penelitian di kita di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu rata-rata kualitatif ya, bukan kuantitatif. Rata-rata kualitatif ya. Kenapa begitu? Karena kalau kuantitatif itu biasanya membutuhkan penghitungan yang lebih rinci seperti pakai statistik ya, dan sejauh ini belum ada mahasiswa, ada sih yang udah pernah coba tapi hasilnya belum maksimal ya. Gitu. Jadi pakai statistik, pakai pengujian yang rumusnya itu saya juga nggak paham gitu. Ya, jadi kebanyakan kualitatif sih ya. Gitu. Walaupun kita pakai ini misalnya pakai angket atau pakai yang kayaknya kalau angket tuh kuantitatif deh Sensei. Nah, ada juga yang berpikir begitu, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Jadi terlepas dari bagaimana kita mengumpulkan datanya, itu jenis penelitian kita itu ditentukan dari bagaimana kita menjabarkan, menganalisis si datanya itu. Itu. Jadi kebanyakan kualitatif sih kalau sejauh ini ya. Kalau campuran ada nggak sih Sensei? Kenapa? Metode campuran. Ada dong, bisa. Jadi kadang metodenya kita campur, ininya gini, kita menyampaikan sebuah masalah dan sebuah fenomena gitu ya, sebuah masalah itu terus kita jabarkan masalah ini gitu ya. Supaya orang percaya, nah kita tuh harus meyakinkan gitu, supaya orang percaya. Nah, supaya orang percaya kita harus menyajikan dengan berbagai macam hal gitu, dengan berbagai macam cara. Ya, misalnya bukti bahwa Arya Gandhi itu pipis sembarangan, oh ada CCTV-nya nih misalnya. Ya, kita gunakan CCTV. Observasi visual ya. Terus ada juga ini hasil tanya jawab sama penduduk sekitar. Jadi dengan
menggunakan bukti-bukti itu. Nah, bukti-bukti ini kan tadi ya didapatkannya dari berbagai macam cara gitu ya. Ada yang pakai CCTV, ada yang pakai tanya-tanya gitu ya. Dengan bukti-bukti itu kita menguatkan fakta bahwa Arya Gandhi itu pipis sembarangan. Gitu. Kayak gitu. Jadi bisa menggabungkan berbagai metode ya, mencampur ya, kualitatif dan kuantitatif itu dalam sebuah penelitian. Ada juga yang seperti itu. Ya. Oke. Yang lain silakan. Gimana? Sensei, saya masih bingung buat di landasan teori itu isinya apa aja ya harusnya. Landasan teori itu kita jadi gini. Misalnya mau bahas tentang partikel ya. Nah, teori yang kita gunakan misalnya kan itu ada tuh buku-buku Bumpo kan ya, buku-buku tentang tata bahasa. Nah, orang yang menulis buku itu dia menuliskan sudut pandangnya mengenai tata bahasa Jepang. Apa itu itu namanya Bumpo? teori gitu. Iya. Nah, di dalamnya pasti kan ada tentang partikel. Nah, kita tuliskan bahwa dalam proses menganalisis data dalam skripsi ini saya penulis menggunakan teori yang mengenai partikel yang dijabarkan oleh si ini gitu. Kan setiap penulis buku itu ya, penulis buku Bumpo ya, itu bukan berarti semua sama ya, enggak. Kadang orang ini bilang, si A bilang partikel itu jenisnya ada 5. Karena begini gitu. Ada latar belakangnya juga kenapa dia bilang partikel itu ada 5 jenisnya. Tapi peneliti yang lain, enggak, entar dulu penelitian. Kalau menurut penelitian saya, partikel itu jenisnya ada 6. Gitu. Jadi masing-masing beda gitu. Dan kita bisa bebas memilih yang mana yang lebih mudah kita gunakan. Gitu ya. Jadi bukan mana yang lebih benar, bukan masalah itu, tapi mana yang lebih kita mudah kita gunakan. Jadi kita menceritakan itu di landasan teori. Jadi teori dari ahli yang istilahnya yang kita pilih, iya, itu yang jadikan nanti penelitian kita. Dasar penelitian kita ada di landasan teori. Saya salah masukin. Saya itu nulisnya di latar belakang. Tapi ya. Nyelip di latar belakang jadinya. Iya. Kadang emang perlu juga sih ditulis di latar belakang ya, kadang ya. Terus dituliskan lagi lebih rinci di landasan. Ditulis ulang lagi boleh, Sensei? Nggak apa-apa. Oh, oke. Landasan teori saya masih kosong nih. Juga masih baru 6 halaman bab satunya. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mau memunculkan tulisannya Adam nih, Adam. Boleh ya? Saya belum ngirim punya Sensei. Soalnya kemarin janjinya pas sudah selesai bab satunya. Ya, nggak apa-apa. Sensei saya kirim sekarang boleh nggak? Boleh. Tapi ya landasan teorinya belum. Ya, nggak apa-apa. Masih kacak-kacakan. Bentar. Ya. Oke, saya munculkan Adam, mohon keikhlasannya. Ikhlas banget Sensei, jatuhin aja biar saya bisa naik. Mentalnya biar strong. Ya. Semangat. Yuk, bisa yuk. Ya, ini punya Adam. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, ya udah kelihatan ya. Kalau itu yang versi jauhnya Sensei ya, yang nggak ada grafiknya Sensei. Gitu ya. Kayak gini tuh. Iya kan saya ngirim 2 tuh. Ada yang dapat pencerahan dari Sensei, saya bikin baru. Oh gitu. Sensei. Sorry. Iya, ada. Saya close dulu yang ini. Saya salah. Nggak apa-apa Sensei, yang itu juga nggak apa-apa biar kesalahannya di mana gitu Sensei. Buat yang lain juga pasti ada beberapa yang pemikirannya agak jauh kayak saya gitu pasti kayaknya. Oke, sebentar. Mana ya? Yang skripsi bab 1 ya? Iya Sensei, itu yang baru dapat pencerahan minggu lalu. Dengerin Sensei itu yang agak jauh gitu ngambilnya dari latar belakang bahasa.
Ya, oke, terima kasih. Ini ya, udah kelihatan? Iya itu Sensei, yang Ya, baru dapat inspirasi dari Sensei itu. oke, makasih. Ya, jadi Adam ngambil awalannya dari ini ya, globalisasi industri sedang marak. Hmm, ya. Hmm. Nah, ya ini bagus nih dari ngambil dari BPS ya, Biro Pusat Statistik. Ya. Hmm. Ya. Mungkin ini nih bagian ini bridgingnya kurang kurang maksimal mungkin di sini ya. Jadi eh, langsung dari sini masuk ke industri otomotif yang mendominasi di Indonesia. Salah satunya adalah gitu ya. Sebenarnya ini kalau mau langsung ngomongin industri Jepang di Indonesia aja ya. Bisa nyari ke Jetro. Di Jetro itu ada data ya, data mengenai industri Jepang di Indonesia ya. Jadi Adam bisa mulai ngobrol itu dari situ gitu. Pertumbuhan industri Jepang di Indonesia makin marak. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan diagram di bawah ini, misalnya dari Jetro itu ada. Oh di Jetro Sensei, kemarin saya kepikiran mau itu Sensei jumlah perusahaan ada di Indonesia, cuman dapatnya malah ya orang Indonesianya Sensei. Nyari datanya tuh agak susah gitu Sensei. Ya, nanti ada kok, bisa. Terus ini bagus sih, jadi Jepang tuh kita bisa menunjukkan bahwa eh, industri Jepang di Indonesia makin marak itu dengan bukti ini ada banyak pekerja asing ya dari Jepang yang ada di Indonesia gitu. Hmm. Ya, selain kebutuhan tenaga berkembang dari Jepang, ya. Hmm, ini oke. Oke. Nah, ini kan paragraf baru nih. Mungkin sebaiknya ditulis lagi aja apa eh, banyaknya atau tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap bahasa Jepang dapat dilihat dari survei yang diadakan oleh itu. Nah, ini coba dihitung lagi deh, rasionya kayaknya nggak segini deh. Itu Sekarang saya asal nyadur aja Sensei dari skripsinya Gilang Sensei, data-datanya karena saya udah kepusingan Sensei, mohon ya, maaf Sensei. ini rasionya udah berubah ya sekarang. Terus ya jadi gini ya. Di Japan Foundation itu kan ada hasil angketnya ya. Kayak gini salah satunya ya. Nah, kita bisa melihat di sini mungkin saya udah pernah cerita juga sebelumnya ya. Ini jumlah
pembelajar, ini jumlah pengajar. Ini tahun 2018 tuh segini. Ini jumlah pengajarnya segini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, itu jumlah pembelajar segini, pengajarnya cuman 5.000 sekian. Di Korea aja yang jumlahnya segini itu pengajarnya banyak banget tuh ya. Jadi ini bisa mempengaruhi ya itu tadi rasio antara pengajar dan pembelajar ya. Bayangin misalnya dibagi aja 700.000 dibagi 5.000 yaitu berapa tuh? 1 banding berapa nanti dapat kayak gitu. Nah, kalau nggak salah rasionya yang terbaru itu 1 banding 120-an ya. Bayangin kalau kalian ngajar di satu kelas bahasa Jepang ya, isinya 120 orang mahasiswa. Kira-kira bisa maksimal nggak tuh? Ya. Jadi Itu bukan ngajar sensei tapi seminar. ya, tapi kita nggak bisa bilang dengan kondisi itu hasil pembelajarannya tidak maksimal. Nah, kenapa tidak bisa bilang begitu? Tidak bisa menilai seperti itu karena belum ada penelitian yang menyatakan bahwa rasio yang ini itu mempengaruhi hasil pembelajarannya gitu. Belum ada penelitian yang bilang begitu. Jadi kita nggak bisa bilang gitu. Jadi bilangnya tuh bisanya tuh dugaan aja. Dengan kondisi seperti ini dapat diasumsikan atau dapat apa ya? Cara ngomong yang lain. Ada kemungkinan gitu ya. Bilangnya begitu, ada kemungkinan hasil capaian belajarnya tidak maksimal. Terus ini juga hasil angket dari penelitian saya ya. Ya saya waktu itu tanya ke 600 orang. Lulus atau enggak gitu-gitu doang sih. Terus ada 69% itu enggak lulus gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini ada urutannya gitu ya. Urutan kenapa supaya kita tuh bisa ngomongin ke akhirnya bisa nyambung ke bahasan yang kalau Adam kan ini mau ngomongin tentang bahasa yang sama maknanya gitu ya. Ruigo. Ya. Sebenarnya sebelum ini itu Adam sebaiknya nyantumin itu data tentang JLPT ya, JLPT secara internasional. Ada juga yang kayak gini sebenarnya. Yang standar kelulusannya gitu sensei. Ya. Jadi sebentar, saya tutup dulu deh. Jadi gini. Kita pertama pakai yang hasil surveinya JF dulu, cerita tentang kondisi kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia kayak gimana sih gitu. Terus dan saya berharap itu kalian baca dan bisa mengutip banyak hal sih dari situ ya. Gitu. Pertama kita pahami dulu di Indonesia tuh pendidikan bahasa Jepang kayak gimana sih. Nggak cuman cari tahu jumlah pembelajarnya berapa, pengajarnya berapa, jumlah institusinya yang menyediakan pendidikan bahasa Jepang ada berapa. Jangan cuma itu, tapi dibaca secara istilahnya yang lain juga gitu, ada gitu. Hal-hal yang sebenarnya bisa dikutip gitu ya. Terus dari situ ya, nanti kan lihat yang angket tadi ya, yang tabel tadi ya. Di situ kita bisa lihat jumlah pembelajar di Indonesia itu dibanding sama pengajarnya itu lebih banyak ya. Nah, kondisi itu mungkin menimbulkan ketidakefektivitasan dalam pembelajarannya. Jadi capaiannya mungkin tidak maksimal. Mungkin tidak maksimal begitu ya. Jadi bilangnya nggak bisa bilang hasil pembelajarannya tidak maksimal. Itu kan sebuah pernyataan, sebuah penilaian ya. Itu nggak bisa karena tidak ada dasarnya. Terus dari situ ada kemungkinan hasil capaiannya tidak maksimal. Nah, untuk membuktikan hasil capaiannya tidak maksimal, kita sajikan data yang lain, yaitu data mengenai tingkat kelulusan JLPT.
Sebenarnya ada di jlpt.jp itu datanya saya munculkan ya. Nah ini website JLPT yang pusat di Jepang ya. Nah di sini itu ada ini. Kalian kalau pusing di bahasa Inggrisin aja. Nah di sini ada statistics, bisa kelihatan ya. Ini kita klik ya, kita klik terus di sini ada past test data. Kita klik. Nah di sini kita bisa lihat data dari setiap pelaksanaan. Ini kan kalau 2020 jumlah aplikan dan jumlah yang ujian itu dikit banget ya. Jadi biasanya saya minta ke mahasiswa untuk ambil yang paling banyak aja, yang tahun 2019 Juli ini misalnya. Kita lihat detailsnya ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian ini ya, di sini ada jumlah pendaftar. Di sini ada jumlah orang yang ikut ujian. Nah, di sini ada jumlah orang yang lulus, yang certified, yang dapat sertifikat, berarti yang lulus ya. Nah, ini persentasinya orang yang lulus ya. Jadi dari ini kan 100%-nya ya. Dari sini, dari 100% ini yang lulus itu cuma 29,4%. Jadi kalau kalian lihat persentasi kelulusannya itu cuma N5 doang yang di atas 50%. Yang lain itu di bawah, lihat 30, 29. Ya, secara total kelulusannya itu cuma 34%. Jadi dengan melihat tingkat kelulusan JLPT secara keseluruhan yaitu 34%, kita bisa menilai inilah kan ukuran istilahnya sementara ini parameter untuk kemampuan bahasa Jepang itu kan JLPT ya. Jadi dengan melihat tingkat kelulusan JLPT yang rendah ini bisa dikatakan bahwa mungkin itu cerminan dari rasio guru dan murid yang tadi gitu loh. Hasilnya itu ya ini. Jadi nggak maksimal gitu, orang yang lulusnya nggak banyak gitu loh. Gitu. Nah, ini juga membuktikan ya, sebagai bukti tidak langsung ya, membuktikan bahwa bahasa Jepang itu memang sulit gitu. Ya. Ini di Jepang ya. Kalau di luar negeri itu kayak gini kondisinya tuh ya. Sama, bahkan nggak ada yang lebih dari 50%. Dan ini kalau total keseluruhan, kalau digabung data Jepang sama data luar negeri ya. Cuman 36,1% loh kelulusannya. Jadi memang sulit gitu. Ya. Nah, kenapa sih bahasa Jepang itu sulit gitu kan? Nah, dari situ kita jabarkan apa yang menjadi keunikan bahasa Jepang. Karakteristiknya kayak gimana sih ya. Itu kalian bisa lihat di bukunya Pak Dedi Sutedi yang linguistik bahasa Jepang itu loh. Atau ada juga bukunya dari Pak Sujianto Sensei juga itu menulis tentang hal yang sama. Jadi kalian bisa menjabarkan mengenai keunikan-keunikan bahasa Jepang dari situ, dari buku-buku itu. Nah, dari situ nanti baru bercabang di sini ke tema-tema yang akan kalian bahas gitu. Ya, itu gambaran bab 1 mungkin seperti itu ya. Jadi pertama cerita dulu tentang kondisi bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang di Indonesia pakai hasil surveinya JF. Ini saya kasih clue-nya ya. Nih, tahun 2018. Ini yang bahasa Inggris. Di awal kalian omongin ini. Ya. Di sini banyak hal-hal yang bisa kalian kutip ya untuk di awal skripsi di bab 1 pendahuluan ya.
Terus setelah itu merembet ke data ini ceritanya. Terus baru merembet ke keunikan bahasa Jepang, karakteristiknya kayak gimana sih gitu. Ya. Atau sebagai alternatif kalian juga bisa yang tadi saya bilang Jetro Indonesia Kigyo. Nah ini. Nah ini dalam bahasa Jepang. Ada nggak bahasa Indonesianya? Kayaknya susah ya. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu deh. Nah di sini ada informasi umum nih, lihat nih. Ini tahun segini di update-nya ya. Nah di sini lihat nih jumlah perusahaan yang ada di sini di terdaftar 1489. Kalau mau lebih lengkap lagi baca di sininya ya. Atau ini juga ada laporan-laporan yang bisa berguna sih, tapi kita lihat yang Sokatsu dulu, yang umum dulu ya. Ini pakai bahasa Jepang jadi ribet nih pasti. Pasti males juga sih. Nah, tuh kan. Ya. Tuh, kalian bisa baca ini kan. Ini perusahaan yang ada di Indonesia ya. Totalnya 1489. Nah, ini apa namanya? Jumlah apa namanya? Naik turunnya gitu berapa sih? Nah, tahun 2019 jadi turun segini nih. Ini tapi bukan yang ini ya, yang baru masuk ke Indonesia. Tuh, Seizogyo ini manufaktur ada 871 perusahaan. Yang paling banyak itu Yusoyo Kiki Buhing Jidosha. Nah, banyak perusahaan manufaktur ini mobil motor ya. Niringsha tuh nih motor nih, Jidosha mobil. Jadi paling banyak nih di Indonesia. Terus ini yang bukan manufaktur ya, apa nih? Ini retail. Terus ada konstruksi, ada logistics, ada macam-macam lagi, ada ke financial. Ya. Ini data yang banyak sekali nih yang bisa kalian gunakan. Ya mungkin nggak bisa pakai semua sih. Mungkin yang umum-umum ini ya, ini menarik nih. Mungkin Adam bisa pakai ini. Pada tahun berdasarkan data dari Jetro tahun 2020 nih, lihat nih. 2020 Jetro. Ini kalian bisa lihat ini, lihat. Nih, yang bagian ini nih, tuh. Jadi nanti nulisnya berdasarkan data dari Jetro dalam kurung 2020, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu sekarang berjumlah 1489. Hal ini keberadaan perusahaan Jepang di Indonesia itu ya memunculkan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang ya. Jadi motornya pendidikan bahasa Jepang itu ya dari dunia industri ini. Gitu. Kenapa ada pendidikan bahasa Jepang di Indonesia? Karena ada ini, ya. Terus selain ini kalian juga bisa pakai data dari Japan Foundation. Indonesia. Sorry ini nggak kelihatan. Pakainya pakai itu ya, pakai Indonesia. Nihongo Kyoiku. Nah, ini lihat nih, hasil yang pertama. Ada yang dari ini, nih lihat ini. Ini diklik. Nanti akan diarahkan ke sini. Tuh, ini bahasa Jepang semua sih, tapi ini berguna banget ya.
Pertama, kita bisa lihat summary yang dari yang sini ya, dari yang hasil survei Japan Foundation ini. Bisa lihat di sini. Terus di sini ada sejarahnya. Yang ada siapa tadi? Siapa? Arya lihat di Selika Sensei. punya Selika itu dia dari sini. Cuman mungkin Selika lupa menuliskan ininya. Sensei. Kayaknya kan pakai bahasa Jepang ya, Sensei. Ya. Tapi dia tuh nggak ada bahasa Jepang. Ya diterjemahin. Jadi kata Sensei katanya kalau ngambil itu kutipan tergantung harus ada bahasa Jepangnya. Mau kutipan langsung atau tidak langsung gitu. Oh, bisa gitu ya. Kalau kutipan langsung, ini misalnya ini ya, ini di copy paste terus dicantumkan langsung ya. Bisa seperti itu, nanti di bawahnya kasih cara baca, terus kasih terjemahan. Tapi bisa juga kutipan tidak langsung, yaitu menyampaikan ini dalam skripsinya dalam bentuk tulisan yang lain, diparafrasekan. Gitu. Kita pahami dulu, terus kita tuliskan hal yang sama, tapi dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu namanya parafrase. Itu kutipan tidak langsung. Jadi apa yang Arya lihat itu mungkin kutipan tidak langsung. Ya. Bisa begitu. Nah, ini lihat nih sejarahnya. Sejarahnya pendidikan bahasa Jepang itu di Indonesia dimulai dari 1903. Nagayama Shuze namanya kalau nggak salah ya. Jadi dia orang yang kerja di perusahaan dagang Inggris kalau nggak salah ya. Tapi dikirim ke Indonesia gitu untuk berdagang, untuk ngejalanin perusahaan Inggris itu kalau nggak salah ya. Nah di sana dia mengadakan kelas bahasa Jepang. Tapi ada kemungkinan ini juga mata-mata siapa tahu ya. Saya nggak tahu sih. Mata-mata dari Jepang ya mau lihat sumber daya alam di Indonesia kayak gimana siapa tahu ya. Tapi saya nggak tahu. Terus tahun 1934 ada sekolah. Ya. Terus pertama kali, nah ini nih. Nah ini ada Nihon Bunka Gakuin. Tahu nggak ini apa? Ini adalah cikal bakal Unsada. Oh. Jadi kita tuh banyak ya, kita tuh sangat erat kaitannya dengan munculnya pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Itu kita tuh Persada itu Unsada ya, itu sangat berkaitan erat sama perjalanan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Makanya saya bangga sekali bisa bekerja di sini gitu. Ya. Karena ini awal yang secara institusi ya. Kalau yang sekolah-sekolah gitu, yang kursus gitu sebelumnya udah ada, tapi secara institusi pendidikan bahasa Jepang diajarkan di sebuah institusi pendidikan itu baru pertama kali di Nihon Bunka Gakuin ini. Ini cikal bakal Unsada tahun 61. Ya, dari situ pertama kali S1 muncul itu di Universitas di Pajajaran ya, Unpad. Dan seterusnya. Gitu. Jadi kalian bisa nanti lihat lagi ya di videonya, rekamannya bisa kalian manfaatkan untuk bab 1 kalian. Ya. Oke. Mungkin hari ini itu dulu aja kali ya. Ada yang chat. Saya cari ini nggak nemu, akhirnya makasih. Oh iya, oke. Izin ke kamar mandi. Kagak usah izin. Tidak dapat pencerahan juga. Ya, jadi ya. Jadi itu ada 4 hal yang mungkin bisa membantu ya dalam menyusun latar belakang. Nanti dilihat-lihat lagi. Terus hari ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Terus saya senang sekali. Maaf, Sensei, PPT-nya Sensei belum dijelaskan tugas. Iya, ini mau saya jelaskan. Ya. Untuk selanjutnya,
saya berharap apa yang sudah kalian kerjakan selama ini ya, itu seperti yang sudah kalian lihat di GCR ya, tugas kedua itu sebenarnya kemarin untuk kelas malam dulu sih. Nah, baru sekarang saya sampaikan ke kalian ya, silakan buat semacam PowerPoint ya, PowerPoint yang singkat aja, menjelaskan apa yang sudah kalian lakukan selama 2 minggu dan seminggu ke depan gitu. Pencapaian yang kalian lakukan, misalnya saya sudah membaca, saya mengerti ini sensei akhirnya misalnya, atau mau mempresentasikan rencana penelitiannya ya, atau bab satunya secara ringkas itu boleh, silakan. Mau menjelaskan penelitian apa saja yang sudah kalian baca itu juga boleh. Gabungan dari dua itu juga boleh ya. Silakan disiapkan dalam bentuk PPT, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya, silakan karena waktunya juga sedikit. Ya. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu? Silakan. Maksimal PPT-nya berapa, Sensei? Maksimal berapa ya? 5 aja lah paling. Gak usah PPT gimana sih? Berharap bisa. Ceritain aja. Ya, berharap ada visualnya juga sih. Iya. Biar memudahkan temennya yang melihat gitu ya. Sederhana aja nggak apa-apa. Oke deh. Ya, jadi silakan semampunya dulu, sebisanya ya. Yang penting ada visualnya dulu, bisa dilihat sama teman-temannya gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau dikomentari? Ya, oke, kira-kira itu dulu ya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Terus sekali lagi makasih udah curhat juga ke saya, udah ngobrol apa adanya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini sama-sama belajar sebagai peneliti pemula ya. Saya juga masih dalam proses belajar, kita sama-sama di sini. Saya juga banyak belajar dari kalian ya. Semoga kalian juga bisa dapat referensi dari kegiatan ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak, Sensei. Ya, terima kasih. Kirimas.